Dalam video kali ini, kita tidak sedang menyaksikan sekedar perdebatan biasa. Ini adalah pertarungan antara logika yang lurus dengan pembenaran yang dipaksakan. Ketika seseorang tidak lagi mampu membedakan antara menghormati dan menyembah, antara simbol dan praktik, maka yang tersisa hanyalah satu: kekacauan berpikir yang dibungkus keyakinan. Dan yang lebih berbahaya, kekacauan itu diajarkan seolah-olah itu kebenaran. Halo Bang, selamat malam. Salam kenal ya Bang ya. Oke. Tolong Bang, Abang perkenalkan diri dulu Bang. Apakah Abang seorang Muslim ataukah seorang Kristen? Saya Katolik. Seorang Katolik. Silakan Bang, Abang mau bantah poin yang keberapa ini dari 10 poin yang pernah saya katakan selama setahun ini? Silakan. Kita bicara tentang patung tadi dulu. Nomor 6 lagi. Laris manis nomor 6 nih, pantas bisnis patung lancar. Baik. Silakan. Memang bisnis patung lancar, teman-teman. Jualan patung Maria itu lancar, kaya Anda nanti. Silakan. Silakan. Oke, apakah benar patung dilarang di dalam Alkitab? Sama sekali tidak. Itu jawaban yang paling benar. Saya buktikan di sini. Coba Bang, supaya bahasa kita itu sama. Begini Bang. Pernahkah saya katakan dilarang membuat patung? Ya, tidak. Oke. Tidak. Apa yang Anda... sebentar Bang? Tenang Bang. Yang saya katakan apa barusan? Yang firman Tuhan katakan apa? Menyembah. Jangan membuat patung untuk disembah. Betul? Betul. Iya, bukan jangan membuat patung. Jangan membuat patung untuk disembah. Gini, sama kayak gini Bang. Gini. Jangan membuat racun dengan jangan membuat racun untuk diminum. Beda nggak? Beda. Sebentar. Sebentar, sabar Bang. Iya, lanjut Bang. Jadi tidak ada di dalam Katolik itu, orang Katolik itu menyembah patung ya. Hanya saja karena Yesus dan Bunda Maria itu pernah hidup di dalam dunia. Udah. Makanya mereka sekarang itu sudah tidak ada. Jadi yang dilakukan itu adalah seni untuk memperingati bahwa mereka pernah hidup di dunia ini, bukan disembah. Teman-teman, mohon maaf nih, lapar melanda teman-teman. Kayaknya hari ini lapar melanda. Sorry ya, saya belum pernah siaran sambil makan. Saya sambil makan ya, sorry ya. Alpukat. Bukan boleh Bang ya, sambil makan Bang ya. Boleh. Lapar saya. Laparan, tiba-tiba lapar. Jadi kalau kita tengok di dalam perjanjian lama saja, Tuhan suruh Musa membuat patung ular. Untuk disembah? Sehingga bukan disembah, tapi lihat apa yang dilakukan. Ini lebih parah lagi. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada tiang. Maka jika setiap seorang dipagut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, maka tetap ia hidup. Oke. Artinya Tuhan itu tidak pernah melarang seni-seni begitu. Oke. Siapa yang bilang melarang? Tuhan tidak pernah melarang, maksud saya di sini supaya orang tidak salah sangka. Nah, tapi apa yang dilarang? Yang dilarang adalah apabila kita mengambil patung untuk disembah. Betul, itulah Bang yang kusampaikan dari tadi Bang. Nah, persoalannya apakah orang Katolik menyembah? Kalau kalian melihat di sini ayat ulangan, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Maksudnya apa? Supaya jangan Anda sujud menyembah. Apakah arti menyembah di dalam Alkitab? Justru patung ular tadi pernah dihancurkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka dihancurkan Tuhan Bang, dihancurkan oleh Raja Hizkia. Ya kan Tuhan yang perintah. Jadi Tuhan lah yang ada di situ Bang dikatakan Bang bahwa Tuhan yang menghancurkan patung itu. Tapi Hizkia. Ya, tapi kan dia perintah Edis. Dia kan yang memerintah. Jadi artinya sama saja Tuhan yang berkeinginan itu. Karena apa? Mereka menyembah patung itu. Jadi bagaimana mereka menyembah? Kalau kita baca lagi, mereka itu sebenarnya membakar korban. Lihat di sini, ayat di sini. Raja-Raja 18, 1 hingga 4. Dikatakan gini, melakukan apa yang meremukan tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala, menghancurkan ular tembaga, sebab orang Israel membakar korban kepadanya. Inilah yang dikatakan menyembah, sehingga membakar korban. Jadi apa yang dilakukan Katolik itu bukan menyembah,
Justru melalui keimanan yang terlalu mencintai Yesus dan Maria, maka Katolik membuat patung sebagai peringatan bahwa mereka pernah hidup, Yesus pernah berkorban sebagai manusia. Jadi kalau memandang patung itu dan gambar-gambar Yesus itu memperingati kita sehingga membuat kita merasa bersyukur. Makanya ada orang sujud, bukan sujud kepada patung itu. Orang ataupun siapa ya bahasa Indonesia yang di belakang patung itu siapa? Itu Sorry, artinya saya makan, saya. kalau Udah kita cukup, mau Bang? mengatakan bahwa bentar Bang Yadis. Kalau kita mau mengatakan bahwa kado di Katolik itu menyembah Abang patung, balik aja bang kameranya, jangan ke gambar itu bang, biar kita bisa lihat bang. Jangan Iya. ke tulisan itu. Udah selesai tulisannya, abang balik lagi ke kamera. Silakan, abang bernarasi. Di sini tidak dibisu-bisukan seperti di roomnya mereka yang pengecut-pengecut itu. Silakan. jadi kalau kita berpikiran sehat, Katolik itu ya menyembah sih. Buktinya Katolik tidak menyembah tanpa patung-patung itu. Katolik berdoa di mana-mana. Kita bersujud di dalam gereja saja, bangunan mati kok. Baik. Sudah Tapi bisa karena ditanggapi? kita ya benar, sedikit lagi. Tetapi karena kita tahu di dalam gereja itu hadirnya Sang Ilahi. Makanya gereja itu mati, salib itu mati. Kenapa harus disujud di sana? Orang Protestan juga pakai salib kok. Padahal salib itu mati. Kenapa harus sujud di sana? Sudah? Oke. Baik, saya tanggapi bang ya. Baik. Hmm. Saya balikkan dulu layar saya. Pertama-tama, sebelum saya balik dulu. Pertama-tama bang, supaya kita tidak salah paham ya. Kalau dibilang jangan membuat racun untuk diminum, dengan jangan membuat racun, itu dua kalimat yang berbeda. Setuju? Jangan dibisukan bang. Saya tidak pernah membisukan Anda sendiri yang membisukan diri bang. Coba bang, apa bedanya jangan membuat racun untuk diminum dengan jangan membuat racun? Ya, pasti beda lah. Bedanya di mana? Bisa buat racun tapi tidak diminum. Baik, Yang satu buat racun untuk minum. baik. Nah, sama bang. Di dalam Alkitab tidak pernah ada larangan untuk membuat patung, tetapi yang dilarang adalah membuat patung untuk disembah, untuk sujud kepadanya. Setuju? Sujud tidak semestinya menyembah Bang Yadis. Oke, baik. Yang dikatakan di dalam Alkitab tidak boleh sujud menyembah kepadanya. Betul tidak? Iya. Oke, Kalau baik. Baik. Saya balikan dulu kamera saya, Bang ya. Baik. Menurut Anda, selama Anda membaca Alkitab, apakah perbuatan yang seperti ini di dalam Alkitab yang dimaksud oleh ayat tersebut? Kalau Anda sujud Bang, dan meminta tenang dulu dari bang, patung itu, tenang bang. Apakah selama Anda memahami Alkitab, perbuatan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, di bawah, di bawah air, untuk sujud menyembah kepadanya, apakah ini yang dimaksud dalam Alkitab itu atau bukan? bukan. Bukan, berarti perbuatan seperti ini boleh? Perbuatan itu tergantung Dijawab pada saja mereka. bang, berarti perbuatan seperti ini tidak melanggar Alkitab itu? Harus dimengerti dulu tujuan apa perbuatan mereka itu. Bang, pertanyaan saya simpel bang. Apakah perbuatan seperti ini tidak melanggar ayat yang barusan kita baca? Tidak. Tidak, berarti boleh sujud kepada patung begini. Ya asal saja Iya. jangan menyembah. Iya, makanya pantaslah kamu menjadi seorang Katolik. Pantas. Maka teman-teman, memang menurut iman Katolik, bahwa sujud di hadapan patung seperti ini itu bukan pelanggaran firman Tuhan. Memang betul. Makanya bang, Anda masih jadi orang Katolik. Makanya bang, yang di dalam Alkitab itu bang, jelas sekali bahwa perbuatan seperti inilah yang dibenci oleh Tuhan. Karena manusia sebagai gambar, citra, gambar Tuhan yang mulia, di mana bait Tuhan kita sebenarnya bait Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, tetapi kita merusakkannya, mencemoohnya dengan cara kita membungkukkan diri kita, sujud kita kepada benda-benda mati, kepada patung.
Maka memang menurut Anda, saya tunjukkan gambar yang lain, kalau memang menurut iman Katolik, yang di bawah ini memang bukan pelanggaran terhadap firman yang barusan kita baca. Setuju? Setuju. Baik, makanya nyata sudah ya teman-teman ya, nyata. Bang Edis. Iya. Jadi memang kita tidak perlu, Jelaskan. Bang. Tidak perlu, biar penonton nanti yang menilai itu, Bang. Jadi menurut iman Katolik, menurut ajaran Katolik, yang di bawah itu sesuai dengan firman Tuhan. Setuju? Iya, Tidak masalah. bertentangan. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Setuju? Setuju. Terima Jadi, kasih. bagi saya Ya sudah, alasan, Bang. Bang Edis, Ya bagi sudah, saya, penonton nanti yang menilai waktu. Anda. Bagi Sudah saya cukup, waktu, Bang Edis, karena sangat bahaya kalau kita menyebarkan fitnah. Bang, Sangat bahaya. saya tanya Kalau kepada kan- Anda Bang Edis, bilang dengar, boleh. dengar, Terlibat Bang Edis. fitnah di mana? Andai saja Katolik tidak menyembah, Anda menyebarkan fitnah dan Anda mengajar ajaran sesat. Karena Justru Romo Anda itu yang mengajarkan pengajaran sesat. bukan. Kalau Saya bisa balik lagi dijaga kamera saya. Anda, Coba. ini Coba. bagi saya cara untuk berbicara sedikit. Silakan. Kalau yang dilakukan Romo itu menghormati apa yang di belakang patung itu, sosok yang di belakang patung itu, bukan dia menyembah patung itu. Dan Anda harus mengerti, semua gambar yang Anda tunjukkan tadi, Anda harus mengerti apakah mereka benar-benar menyembah, meminta kepada patung itu atau tidak. Di dalam Katolik, kami meminta kepada Tuhan, bukan kepada patung itu. Patung itu hanyalah simbol sebagai peringatan. Kalau Anda terus menyebarkan fitnah, Anda memiliki dosa yang sangat besar, Edis. Karena Katolik itu sudah 2000 tahun bertahan dan terus menyebarkan firman Tuhan. Banyak agama-agama penyembah berhala di yang gereja Anda ada salib enggak, Edis? Bang, agama-agama penyembah berhala, agama-agama kuno sampai sekarang masih banyak, udah lebih tua 2000 tahun, bahkan lebih tua. Jangan Anda membangga-banggakan diri. Perhatikan. Saya mau tunjukkan kepada Anda. Poinnya adalah ini, poin selanjutnya. Anda kan bilang itu bukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Gak apa-apa. Karena itulah sebabnya Anda masih jadi seorang Katolik. Baik. Pertanyaan saya begini. Pernahkah Tuhan Yesus ataupun murid-murid atau bahkan Maria sendiri menyuruh buatlah patung saya, lalu sujud, lalu mintalah? Pernah nggak? Murid-murid bahkan Maria memerintahkan seperti itu di dalam Alkitab? Edis, memang tidak ada. Tidak ada. Tapi di dalam Alkitab Sebentar, sendiri, tenang, Bang. Saya belum selesai, Bang. Biarkan saya selesai dulu. Tidak pernah ada. Pertanyaan saya, lalu siapa atau kebiasaan dari mana ini berasal? ini semua tradisi. Tradisi dari mana? Tradisi apostolik yang dari sejak mula Dari itu dilakukan siapa? Karena Edis, saya berani katakan pada waktu Maria hidup ya, orang datang kepada Maria dan meminta Maria berdoa kepada mereka. Oke, baik. Pada Itu waktu Maria keyakinan sudah Anda. pergi, Yesus Pertanyaan sudah pergi. saya, itu kan Maria masih hidup. Pertanyaan saya, adakah Maria memerintahkan? Anda nampaknya tidak bisa membedakan. Saya kasih contoh. Anda punya ayah, saya punya ayah. Kita biasa minta kepada ayah kita, betul? Nah, ketika kita biasa minta kepada ayah kita, bukan berarti bahwa kita besok suatu saat boleh membuat patungnya, lalu kita minta kepada patung ayah kita itu. Betul atau tidak? Sejak kapan orang minta kepada patung ayah itu, Edis? Oke, baik. Sekarang begini. Pertanyaan saya kepada Anda, pernahkah Maria menyuruh membuat patungnya lalu sujud di hadapan patungnya? Memang tidak pernah banyak hal pernah. yang tidak ada dalam Alkitab. Tidak pernah. Tapi Lalu justru sebentar Tuhan Bang, biar pernah saya menyuruh. selesaikan dulu Bang. Jadi, Saya selesaikan dulu. Tuhan, Tenang Bang, saya katakan, tenang, Tuhan sendiri mengatakan Bang, cipta tenang, patung Bang. itu Kalau ada Abang banyak ngomong ayat terus, dalam Alkitab. Kalau Abang ngomong terus, siapa yang mau didengar Bang? Oke, sebagai Anda itu Anda bagi saya. Kira-kira bisa saya selesaikan poin saya? Oke, silakan. Baik. Jadi, Anda tadi sudah mengakui tidak pernah. Pertanyaan berikutnya, dari mana tradisi ini berasal? Anda bilang dari mana ini berasal? Dari tradisi. Pertanyaan saya, tradisi yang berasal dari mana? Dalam Alkitab memang ada patung. Bang, spesifik Bang. Tradisi untuk untuk sujud kepada patung Maria, itu tradisi dari mana? Bang Edis, di dalam Alkitab itu penuh patung. Salomo saja buat patung, Edis.
Aduh, abang nggak nyambung bang. Nah, itu Yang tradisi saya tanya apostolik. kepada Anda, tradisi dari mana untuk Mama. sujud kepada patung Maria? Saya sudah katakan tradisi apostolik tadi, justru itu berkaitan dalam Alkitab. Siapa? Memang ada Siapa? patung. Siapa rasul? Siapa apostol? Apostol itu rasul. Siapa rasul yang sujud kepada patung Maria? Jangan kau fitnah. Silakan. Siapa rasul yang sujud kepada Tidak patung Maria? tidak perlu ke arah Maria, Edis. Kamu lihat saja berapa banyak patung di dalam Alkitab. Kita lihat ayatnya. Baik. Bang, kita Banyak- nggak bicara banyak- patung-patung yang lain, Bang. Kita bicara Jangan patung begitu, Maria. Edis. Bang. Maria orang suci. Kita Jangan bicara begitu, patung Edis. Maria, Bang. Bang, Hey, Edis. jangan lari kemana-mana, Bang. Kita bahas patung siapa, Bang? Edis, Kita dengar bahas dulu, patung Edis. siapa? Benar, Maria. Maria Patung malah Maria, lebih suci oke. daripada patung-patung yang Coba dibuat, Edis. tunjukkan kepada saya rasul yang sujud kepada patung Maria seperti fitnah yang barusan Anda lakukan. Silakan. Oke. Nah, lihat Meninggal sini. kamu. Silakan. Bukan meninggal, Edis. Karena Anda mengatakan seperti tradisi apostolik itu tidak berdasarkan Bang, di dalam silakan Alkitab, sebut Bang. saja nama apostel, sebut nama rasul yang sujud kepada patung. Bukan hanya patung Maria, sujud kepada patung siapa? Rasul yang sujud kepada patung. Ya, Musa tadi saya katakan. Musa tadi Nabi sujud kepada patung ular kan? Musa Iya kan? sujud kepada patung ular. Astaga. Ini apa ini? Edis? Berat. Buatlah ular lalu Musa membuat ular dan menaruhnya pada tiang. Maka Di setiap mana di orang situ Musa sujud kepada patung ular itu? Iya, siapa yang memandang kepada ular itu, patung ular itu. Astaga, memandang. Apa bedanya memandang sama sujud, Bang? Ya, sama saja Anda memandang kepada patung. Sama saja itu. Berarti ketika saya pandang orang, berarti saya sujud kepada dia. Ya, sama saja Anda memandang memang hormat kepada dia. Hormat. logika warisan Roma ini memang begini. Coba saya balikan Oke, dulu Edis. kepada Anda. Bagi saya waktu dulu berbicara, Edis. Bagi Oke. saya waktu dulu berbicara. Kok itu Kalau memandang kita- kok Anda bilang sujud? Tenang Ya, dulu, Bang. memandang juga Anda lihat dulu ini. cara hormat. Bang, ini siapa, Bang? Edis, dari tadi Anda bicara, Anda bagi saya masa untuk Tenang, saya tanya dulu, berbicara. ini siapa? Ya, saya tidak tahu itu siapa. Coba ini patung siapa? Saya tidak tahu, Edis. Patung Oke. ada banyak, saya tidak tahu patung Baik, ini untuk baik. siapa. Oke, saya tanya dulu kepada Anda. Anda tahu tidak bahwa orang-orang Roma itu adalah para pemahat patung dan para penyembah patung? Balik dulu kameranya, Bang. Biar saya Ya. sadarkan Anda dari mana itu berasal. Jangan kau bilang dari para rasul. Kau fitnah lagi para rasul. Memang dosa kalian ini sungguh bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Coba saya tanya dulu kepada Anda, Bang. Bang, lihat ke sini, Bang. Lihat ke sini. Ini gurunya RK ini, teman-teman. Ya, oke. Coba agak jauh sedikit, Bang, supaya wajah Bang nampak, Bang. Oke. Pertanyaan saya, Bang Rafael, Anda tahu atau tidak tahu bahwa orang-orang Roma itu adalah orang-orang penyembah berhala, penyembah patung-patung dewa-dewi? Ya, itu pada waktu zaman pagan mereka menyembah dewa dewi bukan Tuhan. Oke. Jadi, yang Anda maksud tadi bukan kebiasaan para rasul, tapi kebiasaan orang Roma. Setuju? Anda di mana ada ayat mengatakan para rasul mengatakan jangan buat patung Yesus atau patung Maria? Di mana? Waduh, ini lari kemana-mana ini, Bang. Bang, kita bukan bahas itu sekarang, Bang. Bahasan kita adalah dari mana tradisi membuat patung dan menyembahnya. Abang nangkap atau Saya tidak? tadi katakan apostolik, itu Oke. tradisi Karena Anda apostolik. katakan apostolik, tetapi Anda tidak bisa menunjuk satupun rasul yang melakukan itu, maka saya mau luruskan Anda. Mau? Oke, teruskan. Oke, bicara. saya tanya. Tolong jawab pertanyaan saya. Tahukah Anda bahwa orang-orang Roma sebelum masuknya Kristen ke sana, mereka adalah para pembuat patung, pemahat patung, penyembah patung dewa-dewi. Apakah Anda tahu itu? Itu saya tahu.
Baik. Kalau begitu, kebiasaan siapakah membuat patung dan menyembah patung-patung tersebut? Itu tradisi apostolik. Astaga. Edis, Bang Edis. Barusan tadi Anda bilang orang Roma. Kita keluar daripada Kok Roma. Apakah keluar? tidak ada patung? Bukan keluar. Edis, kita keluar daripada Roma. Apakah hanya di Roma ada patung? Gereja di luar Bukan Roma hanya tidak di ada Roma patung. saja. Penyembahan kepada patung, Ayo tradisi di Timur Tengah. pembuatan patung untuk disembah itu dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa Oke. non-Israel. Tidak ada orang-orang Israel pada zaman Yesus yang melakukan itu. Anda tahu itu? Anda mengatakan Roma mengatakan Anda framing tadi Roma. Sekarang kita buktikan. Memang ini apakah warisan hanya di pagan Roma. Oke, lihat ini. Jangan begitu, Edis. Ini gereja Koptik. Oke. Kita lihat apakah gereja Kita Koptik. berbicara mengenai tradisi penyembahan patung. Sebelum adanya Kristen di Roma. Tadi Anda sudah akui bahwasanya memang orang Roma biasa sembah-sembah patung, setuju? Iya. Oke, jadi kebiasaan sembah-sembah patung itu adalah kebiasaan masyarakat Roma, setuju? Iya, setuju. Ah, itu. Baca sekarang. Ya, Nomor 6. Edis, jangan framing, Edis. Silakan baca nomor 6 jangan dulu, Bang. framing. Nomor 6 dibaca dulu. Edis, jangan begitu. Jangan cari sensasi dengan cara seperti ini. Cari Edis. Anda berkomunikasi. sensasi Anda ini. Edis, Sungguh mari kita Anda lihat. berada di dalam kita kesesatan lihat. yang nyata. Kita lihat gereja yang paling tua sebelum Roma. Apakah tidak ada patung, tidak ada lukisan-lukisan? Oke. Kita lihat gereja yang tertua di mana? Gereja tertua. Bang, abang mau mencari pembelaan diri atau abang Bukan mau pembelaan membahas? diri, Abang Edis. sebentar. Poin yang Karena mau Anda saya sedang tunjukkan. memfitnah, ini Poin bahayanya. yang Anda mau saya memfitnah. tunjukkan adalah penyembahan kepada patung Maria. Apakah Anda mau fokus atau Anda mau lari kemana-mana? Saya fokus, Edis, tapi Anda hanya framing Roma seolah-olah Roma yang mengajarkan untuk menyembah patung, padahal Katolik sendiri tidak menyembah patung. Anda memframing Tidak bahwa menyembah patung. kepada patung. Tadi Anda bilang menyembah boleh asal patung Iya. Maria. Bolak-balik terus Anda. Saya Ya sudah sudah, Anda menyembah. belajar dulu sana. Bolak-balik kita diskusi. Boleh tadi kau bilang sujud kepada patung, yang penting patung Maria. Sekarang balik lagi. Kami tidak sujud menyembah patung Maria. Memang kau. Ada-ada saja. Mari kita luruskan dari akar paling dasar, supaya tidak ada lagi kabut yang sengaja ditebarkan. Tidak ada yang memperdebatkan soal boleh atau tidaknya membuat patung. Itu bukan inti masalah. Bahkan dari awal sudah disepakati, Alkitab tidak melarang pembuatan patung secara mutlak. Yang jadi masalah hanya satu, dan ini sangat spesifik. Ketika patung itu menjadi objek sujud, objek penghormatan fisik, objek yang dihadapkan dengan tubuh merendah. Di titik itu, pertanyaan menjadi sangat sederhana. Apakah itu masih sekadar simbol atau sudah masuk wilayah penyembahan? Namun, alih-alih menjawab dengan jujur, yang terjadi justru permainan kata. Di satu sisi, kami tidak menyembah patung. Di sisi lain, sujud di depan patung boleh, asal tidak menyembah. Ini bukan lagi perbedaan tafsir. Ini kontradiksi yang terang-terangan. Karena dalam semua peradaban, dalam semua bahasa tubuh manusia, dalam semua konteks sejarah, sujud adalah bentuk penghormatan tertinggi, bahkan seringkali identik dengan penyembahan. Lalu sekarang definisinya diubah. Sujud tidak selalu menyembah. Baik, kalau begitu mari lanjutkan logikanya. Kalau sujud bukan menyembah, kalau berlutut bukan menyembah, kalau menundukkan diri bukan menyembah, lalu apa sebenarnya yang tersisa dari makna menyembah? Apakah menyembah itu hanya soal niat di dalam hati? Kalau begitu, semua tindakan lahiriah bisa dibenarkan selama kita berkata ini cuma simbol. Dan disinilah bahaya sebenarnya muncul. Karena kalau standar sudah bergeser ke niat saja, maka tidak ada lagi batas yang jelas antara ibadah dan simbol. Semua bisa diklaim sebagai bukan penyembahan, meskipun secara praktik terlihat persis seperti penyembahan. Ini bukan lagi teologi, ini relativisme. Masuk ke contoh yang sering dijadikan tameng, ular tembaga Musa.
Dikatakan Tuhan sendiri menyuruh membuat objek. Benar, tapi yang sengaja diabaikan adalah bagian akhirnya. Ketika objek itu mulai diperlakukan seperti sesuatu yang punya kuasa, ketika manusia mulai memberikan perlakuan religius kepadanya, apa yang terjadi? Dihancurkan. Artinya apa? Artinya objek itu tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi perantara penghormatan. Ia hanya alat sementara, bukan simbol yang kemudian dipertahankan dan diberi nilai spiritual. Tapi logika ini dibalik, yang seharusnya jadi peringatan justru dijadikan pembenaran. Sekarang kita masuk ke titik paling krusial, otoritas. Pertanyaan yang diajukan sangat sederhana, tapi mematikan. Apakah Yesus pernah menyuruh membuat patung dirinya? Tidak. Apakah Maria pernah meminta dibuatkan patung lalu dihormati? Tidak. Apakah para rasul pernah mengajarkan sujud di hadapan patung? Tidak. Jawabannya konsisten, tidak pernah ada. Lalu praktik ini datang dari mana? Jawabannya tradisi. Baik, tapi tradisi dari siapa? Dikatakan tradisi apostolik. Masalahnya tidak bisa ditunjukkan satupun rasul yang melakukannya. Ini seperti mengklaim warisan, tapi tidak bisa menunjukkan siapa pewarisnya. Dan ketika ditekan lebih dalam, diskusi mulai melebar. Musa, Salomo, gereja tua, bahkan budaya lain. Itu bukan jawaban, itu pelarian. Lalu muncul satu fakta yang tidak bisa dihindari. Bangsa-bangsa sebelum kekristenan, terutama Romawi dan pagan lainnya, memiliki tradisi kuat dalam membuat dan menghormati patung. Dan ini diakui. Di titik ini seharusnya ada refleksi. Apakah mungkin praktik ini adalah adaptasi budaya? Tapi yang terjadi justru penolakan. Padahal logikanya sederhana. Kalau suatu praktik tidak diajarkan oleh sumber utama iman, tidak dicontohkan oleh tokoh-tokoh sentral, tapi justru mirip dengan praktik budaya sebelumnya, maka pertanyaan itu sah. Ini ajaran atau warisan budaya. Dan puncak kekacauan logika terlihat ketika satu pernyataan bertabrakan dengan pernyataan berikutnya. Sujud boleh, asal tidak menyembah. Memandang dianggap sama dengan menghormati. Menghormati dianggap bukan penyembahan, tapi prakteknya identik dengan penyembahan. Ini lingkaran tanpa ujung, dan semakin diputar, semakin jelas satu hal. Yang dipertahankan bukan lagi kebenaran, tapi posisi. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang menang debat. Ini soal siapa yang masih jujur pada akal sehatnya sendiri. Karena ketika seseorang harus mengubah arti kata, memutar logika dan menghindari pertanyaan sederhana, itu bukan tanda iman yang kuat. Itu tanda bahwa sesuatu sedang dipaksakan untuk tetap terlihat benar. Kebenaran tidak butuh akrobat logika. Ia tidak berubah hanya untuk menyelamatkan tradisi. Dan jika hari ini sebuah praktik hanya bisa bertahan dengan cara mengaburkan makna penyembahan, maka mungkin yang perlu dipertanyakan bukan orang yang mengkritik, tapi praktik itu sendiri.